berumur 49 tahun. Ketika ia umur 50 tahun, ia masuk Islam. Maka selama ia 49 tahun ia kafir, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha salat yang telah lalu. Wa amal murtadu, dan adapun orang murtad, lalu bagaimana dengan orang yang murtad? Fatajibu alaihi salati wa qadauha, maka diwajibkan atasnya salat dan mengqadanya. In ada ila islami, jikalau ia kembali ke Islam. Orang Islam lalu keluar dari Islam. Al-misal, capek kali jadi orang Islam, salat 5 kali dalam sehari. Enak menjadi orang Kristen, ibadah sekali dalam seminggu. Kemudian ia murtad. Ketika ia murtad, berapa lama ia murtad? Al-misal, dia murtad selama 10 tahun. Ketika ia umur sudah kafir ataupun murtad selama 10 tahun, ia bertaubat. Astaghfirullah, saya sudah murtad kepada Allah, keluar dari Islam. Maka ia taubat dan masuk ke dalam Islam. Maka dari situlah dihitung dari pertama kali ia murtad, hitung sampai ia kembali kepada Islam. Itu yang disebut dengan bagi hukuman orang yang murtad. Wasani, dan yang kedua al-baligh, itu sudah baligh. Jadi seseorang yang sudah baligh atau telah mencapai batasan, bagi perempuan ya sudah haid, bagi laki-laki sudah datangnya waktu ataupun sudah mimpi basah istilahnya. Fala tajibu 'ala as-sabi, maka tidak wajib bagi yang sabi. Bagaimana nih sabi? Itu anak kecil, maka tidak wajib bagi yang salat. Wasabiyati, dan anak kecil yang perempuan, lakin ya'murani, akan tetapi memerintahkannya keduanya. Nakku, salat anakku. Kalau kau salat aku, mama kasih kau jajan banyak. Maka ini anjuran dari Islam untuk memerintahkannya. Fa ba'da sab'isi biha ba'da sab'i sinina, setelah ia umur 7 tahun. Apabila si sobi dan sobiyati sudah berumur 7 tahun, maka dianjurkan bagi orang tua yang mempunyai anak untuk memerintahkannya. In hasala tamyizu, apabila sudah sampai ia mumayyiz. Coba lihat di matan in hasala tamyiz. Coba surahkan sekali lagi dan buat maknanya. Jika sampai ia telah mumayyiz. Lihat. Lihat apanya artinya? Biha, dengan memerintahkannya sholat. Ya, surah sekali lagi. In hasala tamyizu biha, jika sudah sampai mumayyiz dengan memerintahkannya ia sholat. Al-misal, anak sudah mumayyiz, ia sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kotor, mana yang bersih, ataupun sudah mandiri, sudah makan sendiri, buang BAB sendiri dan sebagainya. Itu yang dikatakan sudah mumayyiz. Tadi kan 7 tahun. Kalau misalkan dia umur 4 tahun, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi bagi orang tua ini wajib memerintahkan anaknya sholat atau tidak? Ya tidak wajib, tapi dimanjurkan.
Dianjurkan untuk memerintah anak dengan membujuknya, Ustaz. Gimana cara kita membujuk? Misal, nakku, ayo sholat aku. Ikut mama sholat aku. Ayah, ikut ayah sholat aku. Contohnya. Ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Belum. Coba tengok halaman 100. Coba lihat halaman 129. Sudah dapat? Faslun wasyara'itul wujub di sholat. Kalimat wasyara'itu. Dah. Ini berkaitan tentang nahu. Kalau nahu itu dia tugasnya yang membarisi huruf akhir daripada kalimat, yaitu huruf po. Wasyara'itu. Kalimat huruf po itu adalah tugas nahu. Dah? Bisa dipahami? Nah, permasalahan ini. Pernah ngaji kitab awamil? Tahrirul Aqwal? Pernah. Tapi kelas 1. Ya, kelas 1. Di dalam awamil itu terdapat 100 amil. Ya, amil ini adalah tukang pekerja yang membarisi huruf akhir daripada kalimat. Seperti contoh wasyara itu. Tugas apa? Tugasnya yaitu membaris huruf akhir daripada kalimat. Jadi yang membuat dhammah wasyara itu huruf akhir daripada dhammah di ta tersebut. Itu amilnya apa? Kalau seandainya di dalam kitab awamil. Karena ada huruf waw, Ustaz. Waw atap. Hah? Karena ada huruf waw atap, Ustaz. Yakin? Insyaallah. Hah? Insyaallah. Yakin? Insyaallah. Kalau seandainya ada WhatsApp di dalam amil itu nomor berapa itu? Kalau ada WhatsApp, nomor berapa itu yang bilang huruf WhatsApp? Bagus, bagus. Dapat berani itu udah bagus. Udah cukup, udah cukup. Coba dilihat di halaman 129 di baris 4 dari bawah. Idza aslam. Ada. Idza aslama. Kalau berbicara tentang matan bina, idza aslama itu masuk di matan bina sulasi mazid atau sulasi mujarrad. Aslama. Bukan yajib ya, mazid. Sulasi majid. Mazid berapa huruf? Karena ada majid pun, tapi di lagi bantrek. 4 huruf. Mazid 4 huruf. Mazid 4 huruf. 3 huruf. 3 huruf. Itu dulu ya. Hamzah 1, sin 2, lam 3, mim 4. Kalau dia mazid berarti kan ditambah. Tambahan itu kan ada dasar. Misal kalau orang istilah biasanya berapa? 1. Bisa. Kalau ditambah lagi 1 lagi 2.
di dasar istri itu ada berapa? Satu, bertambah satu lagi baru disebut Dua. dua. Kalau huruf yang itu dasarnya berapa? Tiga. Tiga, baru tambah satu, Empat. empat. Kalau ini tambah berapa nih? Tambah satu. Tambah satu. Nah, udah kelihatan lah kan? Udah. Oke. Kalau ditambah, mana yang ditambah? Pada alif ini. Ada? Pada alif hamzah. Hamzah. Nah, itu disebut dengan apa itu? Ditambah pada Pada awal bina. oke. Sudah mantap. Pertanyaannya lagi, Kalimantan bina kalau mazid dia tambah satu huruf. Bab berapanya yang tambah satu huruf? Kan ada tiga bab. Iya kan aja dulu cepat. Yes. Ya. Oke, bab berapa ya? Pertamakah, duakah, tigakah? Ketiga. Tiga, mantap, terima kasih. Nanti dicek lagi ya. BR. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terakhir yang dimuliakan yang barusan tampil tadi atas nama Aidil Akbar, utusan dari kelas 6 Alia. Beri semangat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru ay salatuha wa sumiyat bizalika limuhasiratiha waqtul ghurubi wa awalul waqtiha ziyadatu ala zilli misli wa lil asri khamsatu awqatin ahaduha waqtul fadilati wa huwa fi'luha awalul waqti wa sani waqtul ikhtiyari wa asyara lahu musannifi biqaulihi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zilli mislaini wa salisu waqtul zawazi wa asyara lahu biqaulihi wa fil zawazi ila ghurubis syamsi wa rabi'u waqtu zawajin bila qarahatin wa huwa min masiri jilli mislaini ila isfirari wal ghamisu waqtu tahrimin wa huwa ta'khiruha ila an yabkiya minal waqti ma la yasa'uha. Dan bermula salat asar, artinya salat asar dan dinamakan dengan sedemikian karena bersamaan pada waktu terbenam. Dan permulaan waktu salat asar itu bertambahnya di atas bayangan benda, dan sabit bagi salat asar itu 5 waktu. Bermula salah satunya waktu fadilah. Ianya waktu fadilah mengerjakannya salat pada awal waktu. Dan yang kedua, waktu ikhtiyar, memberitahu baginya waktu oleh musannif dengan perkataan musannif. Dan akhirnya waktu pada ikhtiyar hingga bayangan 2 benda. Dan yang ketiga, waktu jawaz, memberitahu baginya musannif dengan perkataannya musannif. Dan pada jawaz hingga terbenamnya matahari. Dan yang keempat, waktu jawaz dengan tanpa kemakruhan, bermula ianya waktu jawaz dengan tanpa kemakruhan daripada akhirnya bayangan 2 benda hingga berwarna kekuning-kuningan. Dan yang kelima, waktu haram, bermula ianya waktu haram mentaakhirkan ianya waktu sholat hingga bahwa kekal daripada waktu oleh barang yang tidak luaslah ianya waktu. Pada pasal ini menjelaskan tentang sholat asar, yang mana sholat asar ini bagian kedua daripada bab sholat. Yang mana sholat asar ini bagian kedua daripada bab sholat. Kemudian adapun sholat asar dinamakan dengan sedemikian karena bersamaan pada waktu terbenamnya matahari. Dan kapan permulaan waktu sholat asar itu?
ketika bertambahnya di atas bayangan benda. Al-misal, kita berdirikanlah sebuah pena di bawah terik matahari yang ukurannya 2 cm, namun bayangannya sudah melebihi daripada 2 cm, maka waktu sholat asar telah dimulai. Kemudian waktu mengerjakan sholat asar itu ada 5. Yang pertama, waktu fadilah, yang mana kita mengerjakan pada waktu fadilah ini itu lebih utama daripada waktu lainnya. Kapan dia? Pada awal waktu, yang artinya ketika kita mendengar azan lalu iqamah, kita sudah siap untuk mendirikan sholat. Kemudian waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Arti ikhtiar ini pertengahan, yang mana akhir waktu ikhtiar ini ketika bayangan benda itu sudah 2 kali lipat daripada bendanya. Misalnya ketika kita berdirikan sebuah tombak yang ukurannya 3 cm, namun bayangannya sudah mencapai 6 cm. Kemudian waktu yang ketiga, waktu jawaz, artinya boleh, yang kita masih boleh mengerjakannya sholat asar pada waktu ini. Kapan dia? Mulai daripada akhir bayangan 2 benda tadi hingga terbenamnya matahari. Kemudian waktu yang keempat, waktu jawaz dengan tanpa kemakruhan. Mulai kapan dia? Daripada akhirnya bayangan 2 benda tadi hingga berwarna kekuning-kuninganlah langit. Kemudian yang kelima, waktu haram. Kapan dia waktu haram itu? Ketika kita mentakhirkan waktu sholat hingga bahwa tidak luaslah lagi waktu sholat. Misalnya, waktu sholat paling singkat biasanya 5 menit. Namun karena kita mentakhirkan sholat itu tinggal hanya 2 menit. Jadi otomatis kita akan terburu-buru dalam mengerjakan sholat itu. Maka itu hukumnya haram. Coba lihat di matan waktu ikhtiyar wa asyara lahu musannifu. Coba ulangi maknanya sekali lagi, artinya. Dan waktu ikhtiar, memberitahu baginya waktu oleh musannif dengan perkataan yang musannif. Ulang sekali lagi surahnya di situ. Pada waktu ikhtiar ini kita masih boleh mengerjakan sholat, yang mana waktu ikhtiar ini waktu pertengahan. Lalu disyaratkan oleh musannif akhir daripada waktu ikhtiar ini hingga bayangan benda itu 2 kali lipat. Di sini di mananya perkataan musannif? Yang mana? Wa akhiruhu fi ikhtiar. Coba lihat kalimat ataupun dalam matan alau zilli mithli. Tepat? Alau zilli mithli. Zilli itu kalimat apa? Isim. Akhir. Al-ismu yu'rafun, isim itu dikenal dengan isim dikenal dengan al-kalam al-lafzul mufid. Matan sunnah. Matan negeri sih. Kalau dalam bab pertama itu kan dijelaskan bahwa isim itu tanda salah satu tanda isim itu adalah berbaris bawah. Zilli itu berbaris bawah, namun betul itu isim.
Tapi tandanya adalah berbaris bawah. Yang baris bawah di sini itu apa? Kalian tahu nggak? Hah? Yang mana hurufnya? Allah. Di dalam alamat Allah itu nomor berapa? Sudah cukup semuanya. Coba di tasrif syarat. Pas. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Intan Pasir, utusan dari kelas 5 Aliyah. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isya'u bi kasril aini mamdudan ismi li awwali zulami wa sumiyat as-salatu bi jalika ta'liha fihi. Wa awwalu waqtiha ijaraba asbaqul ahmaru wa amal baladul ladzi la yaribu bihi sabaqul fawaqtul isai bihaqqi ahlihi ayyam dia ba'dal ghurubi zamanin yaribu bihi sabaqul aqrabul biladi ilaihim walaha waqtani al-i'tiyaru ila sulusil laili wasani jawaju wa asaru lahu biqaulihi wa fi jawaji ila tulu'il fajri as-sani ay sadiqu wa huwa al-muntasiru du'ahu mu'taridan bil ufuqi amma al-fajril kajibi fayatlu'ul qabla jalika la mu'taridan bal mustatilan jahiban bis sama'i summa yajullu wa ta'kibuhu julumatun wa la yata'allaqu bihi hukmun wa jaqara sayyul abu wa jaqara sayyu Abu Hamidin anil isai waqtil kirahati wa huwa ma bainal fajraini dan bermula waktu Isya dengan kasroh ain lagi dipanjangkan satu nama bagi permulaan yang gelap dan dinamakannya sholat dengan sedemikiannya apa dengan perbuatan bihi pada permulaan awal sholat wa awalu waktiha dan bermula awal waktunya apabila telah hilang sapak merah dan apabila sebuah negeri atau sebuah desa yang tidak hilang pada sapak maka bermula waktu Isya pada hak ahlihi atau ahli desa ayang dia bahwa melalui dengan terbenamnya dengan satu jamaah hilang pada safak aqrabu dekat baladu negeri atau desa ilaihim walaha waqtani kepada mereka satu desa walaha waqtani dan bagi Isya waqtani ada dua waktu ahadahuma ikhtiaru dan bermula salah satu keduanya yang pertama itu adalah waktu ikhtiar dan mengisyaratkan baginya waktu ikhtiar biqaulihi dengan perkataannya musannif wa akhiruhu dan akhirnya waktu Isya yumtaddu yang dipanjangkan pada ikhtiar hingga sepertiga malam dan yang kedua az-zawaz yaitu waktu yang boleh mengisyarah atau menjelaskan oleh tengku musannif bagian tengku jawab dengan perkataannya musannif wa
wa fi jawazi ila tulu'il fajr sani, dan pada waktu boleh terkecuali hingga terbitnya fajar yang kedua. Artinya fajar yang benar, yaitu tersebar oleh cahaya yang panjang dengan satu ufuk, manakala fajar yang wajib maka terbit fajar sebelum sedemikian, maka dipanjangkan setelah yang dipanjangkan jahiban dengan bepergian pada langit, kemudian diturunkan ta'kibuhu dengan ta'kibnya julumatun gelap dan tidak menta'aluk dengannya hukum, dan telah disebutkan oleh Imam Abu Hamid bahwa bagi Aisyah waktu makruh bermula dari waktu makruh itu barang di antara dua fajar. Penjelas yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pada kitab Al-Bajuri jilid 1 halaman 162, yaitu tentang masalah salat Isya. Penjelas yang pertama, wal isya'u artinya salat yang terakhir pada malam hari, yaitu dibaca dengan kasrah ain lagi dipanjangkan. Yang dipanjangkan itu adalah huruf sya, karena sya adalah panjang di tengahnya kata-kata. Ismun itu terdapat satu isim, karena wal isya'u itu ada tanda-tanda isim. Dari kitab Jurmiyah, tanda-tanda isim itu ada 3. Yang pertama obat atau baris bawah, yang kedua tanwin atau itu adalah baris 2, baik baris 2 fathah, baris 2 kasroh ataupun baris 2 dhammah. Kata-kata wal isya itu terdapat tanda-tanda isim, yaitu alif lam pada awalnya isya. Di awali julami sunnati sholat bijalika fi alihafihi. Awal sholat isya itu diawali dengannya gelap malam. Kalau sholat maghrib itu sudah gelap, tapi belum terlalu gelap karena ada syafa merah. Tapi kalau sudah masuk sholat isya itu sudah mulai gelap. Itulah yang pertama, gelap yang pertama pada malam hari. Apabila waktu pertama pada sholat isya itu adalah apabila hilang oleh syafa merah. Berarti pertama permulaan pada sholat isya itu adalah hilangnya syafa merah. Syafa merah ini adalah senja merah yang apabila di awal kalau datang syafa merah itu sudah boleh mengawali sholat maghrib. Kalau sudah hilang syafa merah itu sudah bisa diawali dengan sholat isya. Apabila di Aceh Tenggara atau Kecamatan Aceh Tenggara tidak ada syafa merah ataupun senja, sedangkan sebelah Kecamatan Aceh Tenggara memiliki syafa merah, maka kita harus mengikuti orang yang di sana. Kalau kita tidak mengetahui bahwasanya di sana tidak ada juga syafa merah, maka kita boleh mengawali sholat isya itu dengan habisnya waktu maghrib. Coba lihat di kalimat wa awwalu waqtuha idahum. Lihat aja dulu. Dah. Wa awal. Tadi kan surahnya bermula awal waktu isya. Jadi waktu isya itu hilang syafa yang merah. Misal syafa yang merah nggak ada. Kayak mana kita mulai? Kita mengawali kita itu setelah sholat maghrib saja. Setelah sholat maghrib tidak bisa kita awali sholat isya, karena di buah negeri kita ini tidak ada syafa merah saja. Kalau nggak ada syafa merah, kayak mana kita lihat mulai waktu maghrib? Karena tidak ada waktu, karena tidak ada syafa merah di negeri kita itu saja. Maka
maka kita boleh mengawali sholat isya itu sudah selesai. Di negeri mana yang nggak ada syafa merah? Contohnya di seluruh kecamatan Aceh Tenggara di Kajang tidak ada syafa merah. Sebelah desa kita ada syafa merah saja, contohnya Belang, Kakemon. Sekarang ada syafa merah saja. Di sini kan kita ada syafa merah saja. Kita boleh mengikuti orang sholat isya. Waktu kita lihat langit, bagaimana kita melihat langit itu bahwa langit itu ada syafa yang merah? Berarti di Aceh Tenggara ini nggak ada syafa yang merah. Di sini ada aja. Tapi nggak ada tadi. Kalau tidak ada aja. Kalau tidak ada, jadi sudah nggak ada tadi. Bisa saja. Di seluruh Aceh Tenggara tidak ada syafa merah. Di sebelah desa kita, sebelah kecamatan kita ada syafa merah. Kabupaten ada syafa merah saja. Kita boleh mengikuti orang kesana saja. Cara kita melihatnya, saya pergi sana saja. Pergi. Kalau kita pergi dulu ke sana, berarti udah habis dong waktu maghrib. Waktu maghrib. Iya, Isya ini sekarang Isya. Tadi Anta bilang di kampung kita ini nggak ada syafa yang merah. Gimana kita cara melihatnya? Kita pergi ke negeri orang sana. Cara lihatnya. Pas saja. Coba lihat halaman 128. Wa dzakara Syekh Abu Hamid an al-Isya wa ukhra wa huwa ma bainal fajrain. Kalimat annal isya bacanya apa itu? Annal isya Isa'u. anna Isa'u. lil isya. Tah, yakin? Yakin Ustaz? Isya itu kalimat apa? Isim Ustaz. Hah? Isim. Isim tandanya? Alif lam. Hmm? Alif lam Ustaz. Yakin? Yakin Ustaz? Kemudian yang membuat huruf akhir daripada isya itu berbaris dhammah ataupun berbaris hadat itu siapa? Amilnya mana? Inna nih Ustaz. Hmm? Inna. Inna atau anna? Anna Ustaz. Anna. Itu huruf apa? Huruf penasab isim berupa hubar. Menasab isim Berupa hubar. berarti annal isya'a berarti bacanya. Hah? Berarti bukan annal isya'u. Ustaz. Hah? Anal isa'a berarti Ustaz. Bukan yang tadi apa? Anal isa'a Ustaz. Karena ana ini hurufnya penasab isim berupa hubar. Isa ini kan penasab isim Ustaz. Berapa kah? Berupa hubar. Anak itu kalau dalam amil bab berapa? Nok berapa? Bab kedua Ustaz. Nok berapa? Nok kedua Ustaz. Kalau dalam kitab matan al-jurumiyah, anak ini bab apa? Huruf anak ini itu di dalam bab apa?
Dalam awamil nggak ada bab Ustaz. No, mana ada Ustaz? Ini bukan awamil lagi. Tadi awamil sudah dijawab. No, yang kedua. Sekarang di dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Mafail Ustaz. Hah? Mafail. Yakin? Hah? Fiil Ustaz, fiil. Fafiil. Hah? Fiil Ustaz. Tapi tadi di depannya isim. Tadi kerjanya apa? Tugasnya apa? Penasab isim. Berapa kabar? Berarti kalau seandainya dalam Bapak il, penasab fiil gitu. Pas Ustaz. Hah? Pas Ustaz. Pas. NTP 06 coba lihat di yang di atas pertanyaan Ustaz tadi. Wadzakara Syekh. Udah kan? Wadzakara itu mazid atau mujarrad? Mujarrad Ustaz. Mujarrad. Oke. Barisnya Jakaro, Fatah. kalau mujarrad ada berapa bab? 6 Ustaz. 6. Dia bab berapa? Bab ketiga Ustaz. Bab 3, patah-patah, patah duma, patah kasrah di mana? Ngatas Patah-patah Ustaz. tidak karayat garu. Patah duma Ustaz. Patah duma. Patah duma bab berapa? Bab Pertama. pertama. Oke. Coba ditasrif. Tasrif untuk bina majhul. Mudhari' bina majhul. Bismillahirrahmanirrahim. Jukiro. Yuzkaroni, yuzkaruna. Tuzkaroni, yuzkarna. Tuzkaroni, tuzkaruna. Tuskirina, tuskarna. Uzkaru. Pas Ustaz. Oke, kadang terlalu cepat bilang pas, saya lagi ngomong. Oke, dah. Tinggal apa ada cukup. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Ajril Ilham, utusan dari kelas 6 Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asru ay salatiha wa sumiyat bidzalika limu'asharatiha waqta ghurubi wa awalul waqtiha ziyadatin ala jilli misli. Walil asri khamsatu awqatin ahaduha waqtul fadilati wa huwa fi'luha wa awalul waqtiha waqti wasani waqti ikhtiyari wa asara lahu musannifu biqauli wa akhiruhu fi ikhtiyari ila jilli mislaini wasalisu waqti jawaji wa asara lahu biqauli wa fi jawaji ila ghurubi samsi warabi'u waqtu jawaji ila bila karahatin wa huwa min masiril jiwajilli mislaini ila isfirari wa ghamisu waqtu taghrimin wa huwa taghyiha ila an yabqa ma la yasa wa
wal asru dan asar ai maksud solat hanya asar wasumiyat dan namakan bidzalika dengan sedemikian limu'asyarati mendekati hanya asar waktu ghurubi tergenang wa awalu dan yang pertama waktu ziyadatin lebih ala terhadap jilli bayangan misli semisal walil asri dan yang kelima angkatin dua satu lainnya waktu padilati waktu yang pertama bahwa dan dianya fi'luha awalul waktu dan awal waktu wasani dan yang kedua waktu ikhtiar wa asara dan memberitahu musanifu musanif biqaulihi wa akhiru dan akhir waktu pi pada ikhtiar ila jilli mislaini dua bayangan semisal wasalisu dan yang ketiga waktu jawab wa asara lahu dan memberitahu biqauli tunggu musanif wapi dan pada jawab ila guru bisamsi di tergenangnya matahari warabi'u dan yang keempat waktu jawab bila karatin dengan syarat wahwa dan dianya min dari masih jeli mislaini bayangan dua misal ila ispirari kekuning-kuningan wa ghamisudan yang kelima waktu tahrim wahwa dan dianya takhira ila an yabqa bawaan dia buka kekekalan min dari waktu ma la yasawa dan dirinya waktu asar lima perkara. Apabila bayangan benda lewat dari bayangan itu tanda yang masuk waktu asar. Lihat di wa awal waktuha ziyadatu ala zilli. Tadi kan surahnya ke situ waktu asar 5 perkara atau terbagi 5? Hah? Salah satunya? Coba jelaskan waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu yang awal pertama masuk asar. Kapan? Ketika bayangan benda sudah lewat dari benda. Lewatnya setengah atau seperempat atau 2 besar?
semisal. 2 misal. Cukup. Coba lihat halaman 125. Bahwa ta'riruha ila ayyuka. Tepat kalimat bahwa ta'riruha ila ayyuka. Tepat? Tepat. Ayyuka itu kalimat apa? Ayyuka ya. Apa? Yang ada nilai aja. Lepas. Wafil Jawazi 124 di bawah wafil Jawazi. Dapat? Wafil Jawazi, fi Jawazi itu kalimat apa? Gak paham juga? Hah? Gak paham juga? Fi itu huruf apa? Hah? Ja. Berarti setiap huruf jar itu di depannya itu adalah kalimat. Hah? Kalimat ini. Sudah cukup. Jadi coba kaulihi. Mari boleh mana boleh yang ada di kaulihi wa asyara lahu bi kaulihi di wasfani waktu ikhtiyari wa asyara lahu bi kaulihi. Kaulihi tahu kan? Kaulihi itu kalimatnya kalimat apa? Masdar. Nah, boleh ya aja dulu. Masdar. Oke, masdar kafir madiyah. Hah? Pas. Oke, sampaikan. Kalau kaulun itu masdar, kalau madiyah qala yaqulu. Ya. Coba di tasrif fi'il mudhari'nya aja. Yaqulu, yaqulani, kul-kulan. Ya. Enggak pas. Oke, pas. Pas. Oke, terima kasih. Dia adalah hakim yang kami muliakan yang barusan tampil tadi atas nama Dadi, utusan dari kelas 4 Arya. Penonton kepada penonton harap semuanya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal subhu ay salatuhu wa huwa lughatan awalun nahari wa sumiyati salatu kal asri khamsatu awqatin. Ahaduha waqtul fadilatu wa huwa awal waqtu wasani waqtul ikhtiyari wa dzakarahu fi qawlihi wa awalu waqtiha tulu'ul fajri as-sani wa akhiruhu fi ikhtiyari ila asfari wa huwa yudha'atun wa thalithu waqtu jawaji wa asyara lahu bi qawlihi wa fil jawaji ay bi karahatin ila tulu'il syamsi wa rabi'u
jawaju bila karahatin ila tu'il humrati wal khamisu waqtu tahrimi wa huwa ta'khiruha ila an yabqa min waqti ma la yas'uha. Wasubuhu dan subuh, ay artinya salatuhu, salatnya subuh, wahwa dan dia yang salat subuh, lughatan pada bahasa awalu, itu awal, nahari, siang. Wasumyati dan dinamakan salatu, akan salat, bidzalika dengan sedemikian, li fi'liha karena pelaksanaannya salat fi awalihi pada awalnya waktu, pada awalnya siang. Walaha dan baginya salat kal asri itu seperti salat asar, khamsatu awqatin itu yang 5 waktu. Ahaduha bermula salah satu yang 5 waktul fadilatu itu waktu fadilah. Wahwa dan dia waktu fadilah awal waktu itu awal waktu. Wasani dan yang kedua waktu ikhtiar itu waktu ikhtiar. Wajaqarahu dan telah menyebutkan waktu ikhtiar fi qaulihi dalam perkataannya tengku musannif wa awalu dan awalnya waktunya ikhtiar tulu'il fajri itu terbit fajar asani yang dua. Wa akhiruhu dan akhirnya waktu fajar fi ikhtiyari pada ikhtiar ila isfari hingga kemerah-merahan. Wahwa dan dia ya isfari yudha'atu itu cahaya. Wasalisu dan yang ketiga waktu jawaji itu waktu jawad. Wa asyara dan memberitahu lahu bagiyat waktu zawad biqaulihi dengan perkataannya tengku wa fil jawaji dan pada jawad ay artinya biqaratin dengan makruh ila hingga tulu'i syamsi terbitnya matahari. Wa rabi'u dan yang keempat jawaju itu waktu jawad biqaratin dengan tiada makruh ila hingga tulu'il humrati terbit kemerah-merahan. Wal khamisur yang kelima waktu tahrimi, waktu tahrim. Wahwa dan dia waktu tahrim ta'khiruhu itu akhir daripada waktu salat ila hingga an sungguhnya ya pokok kekekalan min daripada waktu ma itu barang-barang la yas'uha yang tiada keluasannya waktu. Adapun penjelasan atau yang kita bahas pada malam hari ini ialah tentang subuh. Subuh maksudnya solat subuh. Solat subuh pada bahasa itu awal siang dan dinamakan solat subuh dengan sedemikian karena pelaksanaannya solat subuh itu pada awal siang. Dan baginya solat subuh itu seperti solat asar yang 5 waktu. Salah satu yang 5 itu waktu fadilah ataupun waktu utama. Waktu fadilah adalah awal waktu. Dan yang kedua itu waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar awal waktunya terbitnya fajar yang kedua. Dan akhirnya waktu ikhtiar itu pada hingga terbitnya kekuning-kuningan ataupun cahaya. Dan yang ketiga itu waktu jawad. Waktu jawad adalah waktunya makruh ketika kita sholat hingga terbitnya matahari. Yang keempat itu waktu jawad dengan tiada makruh hingga terbitnya kemerah-merahan. Dan yang keempat itu waktu haram, waktu tahrim. Kita haram melaksanakan sholat di waktu tahrim karena itu akhir daripada waktu sholat subuh. Kenapa? Karena bahwa sungguhnya itu tidak ada Coba lihat di matan wa awwalu waqtiha tulu'il fajri. Tulu'il fajri tani. Udah. Bermula awal waktunya asar itu terbit fajar yang kedua. Waktu subuh terbit fajar yang kedua.
Misal, terbit fajar yang pertama. Apa boleh kita mulai waktu subuh? Maksud terbit fajar kedua itu ada yang fajar sidik dan ada yang fajar kajib. Fajar sidik itu menunjukkan fajar yang benar dan kajib itu menunjukkan fajar yang bohong. Fajar bohong kayak mana? Tanda-tandanya di langit itu perbedaannya Oleh halaman 129. Kalimat wahwa takdiruha ila ayyabqa. Ayyabqa. Nah, anhu apa, yabqa kalimatnya apa? Yabqa itu kalimat apa itu? Isim, fi'il, huruf. Kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Hah? Iya. Fi'il. Yakin? Bukan isim. Yabqa fi'il apa? Fi'il madi. Hah? Fi'il madi. Kenapa bisa dibilang fi'il madi? Karena patah barang sebelumnya. Patah, Mengakhiri huruf akhir patah. huruf akhirnya patah. Yakin? Selain fi'il madi, itu fi'il apa? Selain fi'il madi, Fi'il amar. fi'il amar. Selain itu ini apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tanda fi'il mudhari' apa? Huruf akhirnya majzum. Akhirnya majzum. Jadi di ketika ada perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari', itu ada perbedaannya. Kalau seandainya secara harakah fi'il madhi itu maftuhun akhiri abadan. Kalau seandainya fi'il mudhari' itu dibedakan dengan bertambahnya huruf ataupun dikenal dengan bertambahnya huruf awalnya, yaitu anita, alif, nun, ya, dan ta. Gitu. Pernah dengar? Di dalam matan al-jurmiyah ada kan fi'il. Fi'il kan? Nah, jadi yang di sini ayyabqa itu fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amr? Fi'il mudhari'. Yakin? Iya. Alasannya kenapa? Karena ada huruf yang tambah huruf. Bertambah huruf? Ya. Iya. Itu ada di dalam bab fi'il kan? Di dalam matan al-jurmiyah. Kemudian an sebelum ayyabqa. An itu huruf apa? Berapa isim penasab khobar? Huruf berapa isim penasab khobar? Berarti ya buka ini berarti bukan isim, berarti bukan fi'il nih. Berarti jadi isim sekarang. Pernah belajar apa ya? No. Yang keenam tugasnya apa? Berapa isim saja? Yang keenam itu tugasnya yaitu menasab fi'il mudhari'. Hurufnya ada berapa? Amilnya ada berapa? 4. 4, apa saja? An lan kaijan.
Anlan Kaijah. Kaiza. Itu tugasnya adalah menasab fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Ya pokok fi'il Fi'il mudhari. berarti ya pokok itu berbaris kata, yaitu karena ada Karena ada karena ada an. Tadi sudah dijelaskan bahwa an itu adalah menasab fi'il mudhari. Beda inna anna an sama itu beda. Inna anna itu adalah tugasnya merafa menasab isim, merafa apa? Khabar. Sedangkan anlan kaizan itu adalah menasab fi'il mudhari. Ngerti kan? Ya sudah cukup. Sudah bagus. Sedikit ya, ini biar pengetahuan. Tadi kan ada ditanya sama ustazahnya Johan Hakim tadi masalah pajar. Pajar itu ada dua aja, ada pajar kadib, ada pajar sadik. Kalau kadib itu tandanya dia cahaya itu vertikal, atas ke bawah. Tapi kalau sadik dia horizontal, gini. Kalau vertikal atas. Dan untuk menghitung pajar kadib dia vertikal di atas bawah cahayanya. Dan untuk pajar kadib itu dia nggak menentu, bahkan kadang jam 2 udah keluar dia, ada jam 3 udah keluar dia. Itu makanya disebut dengan kadib. Pajar bohong-bohongan, nampak sebentar dia. Ini kalau pajar sadik itu semakin keluar dia makin terang nanti dia. Nah, pertanyaannya wasmiyat. Wasmiyat dia fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari atau amar. Ada kelihatan kan wasmiyat kan? Ada. Di baris ketiga dari wasbuhi. Wasbuhu. Wa huwa lughatan awwalun nahari wa sumiyatis salatu. Sumiyatis salatu wa sumiyat itu kalimat apa? Fi'il mudhari. Kalimat Fi'il amar. Kalimat fi'il amar. Oke. Kalau dia di kalimat fi'il amar, apa tanda kalimat fi'il amar? Kasroh. Kalimat terakhir. Kasroh kalimat walil afali itu gitu. Al-fathatu al-fathatu wa dummatu walil afali min dalika raf'un nasbun wa jazmun wala khabtu fiha. Fi'il tandanya apa? Bagi fi'il ada rafa, ada nasab, ada jazam. Nah, itu fi'il. Kalau bagi wal asma raf'un wa nasbun wa khabdun wala jazma fiha. Ini amar atau benar fi'il amar ditandanya kasrah? Benar? Enggak. Karena fi'il itu cuma boleh 3 baris. Ma, rafa, nasab dan jazam. Berarti ini bukan. Nah, yang benar itu apa? Tanda fi'il amar adalah jazam akhir selama-lama. Oke, dah. Coba ditasik dulu ya. Ini saya bilang ini kalimat fi'il madhi. Madhi majhul. Coba pakai pas. 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 Oke, makasih. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri semangat kepada peserta. Peserta selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wal maghribu ay salatiha wasumiyat bidzalika li fi'liha waqtul ghurubi wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams ay bi jami'in kursiha wa la yadurru baqa'u syi'a'u ba'dahu wa bi maqdari ma yu'dhanu ay syamsu wa yatawaddau aw yatayammamu wa yasturul 'aurata wa yuqimus salata wa yusalli 5 rak'atin wa qawlihi dan wal maghribu dan bermula maghrib ay salatiha artinya salatnya maghrib wasumiyat dan dinamai bidzalika dengan demikian fi'liha beserta perlakuannya waktu maghrib waktu ghurubi itu waktu terbenam matahari wa waqtuha wahidun dan waktunya salat maghrib itu satu wa huwa ghurubus syamsi dan ianya waktu salat maghrib itu terbenam matahari ay bijami'in kursiha artinya dengan sekalian bulatannya matahari wala yadurru dan tidak memudaratkan baqa'u yang oleh kekal syara ba'dahu sesudahnya tenggelam wabi magdari dan dengan ukuran mayudanu barang yang mengajankan aisyaksu artinya seseorang wayatawaddau dan berwudu ia seseorang au yatayammamu atau bertayamum wayasturul aurata dan menutup aurat wa yuqimus salata dan mendirikan salat dan salat wa yusalli 5 rak'atin dan salat akan 5 rakaat. Adapun pada malam ini saya akan membahas tentang maghrib. Adapun maghrib ialah salat maghrib yang dinamakan dengan sedemikian karena mengerjakannya dengan waktu tenggelamnya matahari dan waktu wahidun wa huwa ghurubus syamsi dan waktunya maghrib itu ada satu dan yaya ghurubus syamsi dan yaya waktu maghrib itu waktu tenggelam matahari. Mengapa dikatakan dengan sholat maghrib? Karena kita melakukan sholat maghrib di saat tenggelamnya matahari. Ai bijami'in kursiha wala yadurru baqa'u dan artinya dengan keseluruhan bulatan matahari dan tidak memudaratkan. Itu tidak memudaratkan. Wabi magdarin mayudan dengan ukuran barang yang wajarkan. Aisyaksu dengan ukuran wajarkan aisyaksu artinya seseorang wa yatawaddau au yatayammamu wa yasrul aurata wa yuqimus salata wa yusalli 5 rak'atin dengan Coba ulang sekali lagi surahnya di wa huwa ghurubus syamsi
ay bijami'. Wa huwa ghurubi syamsi, dan bermula ya waktu maghrib itu terbenam matahari, artinya ay bijami'in kursiha, artinya dengan seluruh bulatannya. Tenggelamnya matahari ini semua tenggelam mataharinya. Di mana nggak nampak? Matahari Di mana nggak nampak mataharinya itu? di langit. Jadi mana turunnya? Ke laut. Bahasanya ada tenggelam saja. Tenggelam. Di ufuk barat. Di mana tenggelamnya? Di ufuk barat. Dah cukup. Coba lihat di wahwa bisyamsi. Yang tadi ya. Wahwa bisyamsi. Huruf itu kalimat apa? Huruf itu kalimat apa? Kalimat itu kan ada 3. Pokoknya kalau ditanya nanti kalimat apa, kalimat itu tetap ada 3. Ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, ada kalimat huruf. Kemudian apakah dia itu isim, apakah dia itu huruf, apakah dia itu fi'il, itu kan sudah dijelaskan dalam al-jurmiyah. Apa tanda-tanda isim, apa tanda-tanda fi'il, apa tanda-tanda huruf. Nah, ini huruf ini. Itu kalimatnya apa? Apakah fi'il, apakah isim, atau huruf? Fi'il. Fi'il. Yakin. Wahwa itu apa? Tadi kasih mana apa? Bermula ya? Yang bermula dianya itu ghurubi syamsi, itu tenggelamnya matahari. Ya, itu tenggelamnya matahari. Kalau dikasih mana itu kalau di dalam mataran jurumnya itu kalimat itu disebut apa? Fa'il. Fa'il. Kalau fi'il madhi ataupun fa'il maf'ul itu membedakannya apa? Biasanya dikasih manakan kalau, kemudian kalau fa'il itu boleh, kalau maf'ul itu akan. Kalau ini mananya tadi apa? Itu tenggelamnya matahari kan? Itu apa biasanya? Apa? Berbulan pada itu kabar. Nah, setiap ada mubtada pasti ada khabar. Ini kan adalah matan jurumiyah. Ya udah, berarti kalimat itu huruf itu adalah jatuh sebagai khabar daripada wahwa, khabar daripada huruf. Jadi huruf huruf akhir daripada huruf itu adalah berbaris dhammah ataupun rafa. Ya. Yang membuat huruf itu berbaris dhammah itu siapa? Amilnya yang mana? Yang membuat itu? Wahwa apa namanya? Isim dhamir. Ya, isim dhamir. Wahwa tadi jatuhnya ke apa? Ke mubtada. Ke mubtada. Ke mubtada itu apa? Marfa kan? Ya, karena setiap ada mubtada itu, setiap ada bermula pasti ada khabar. Nah, makanya kalau ada apa namanya itu, kalau dalam makna kitab bermula itu dikatakan dengan mubtada. Kalau itu dikatakan sebagai khabar yang membuat rafa daripada, yang membuat baris dhammah daripada huruf itu adalah mubtada.
Kemudian kalau nanti ada fi'il madi kelak, kalau fa'il boleh, kalau maf'ul angkat. Bisa dipahami ya? Sudah cukup. Lanjut ya. Wal maghribu itu tasrif dasarnya apa itu? Khoroba. Nah, coba khoroba. Ya kharabu atau ya khrubu? Oh, terus? Boleh muruban boleh terus? Bahwa gharibun ah. wa zakat Maghrubun yakhrabun Amar ya? Kalau mudaranya yakhrubu maka amarnya ukhrub. la takhrub. Terus makan sama-samanya maghribun yakhrabun. Isim apa namanya nih? Isim zaman. Isim Zaman. Pengantar waktu ya. Oke, coba ditasir dulu maghribun maghribani maghrib. Boleh. Silakan. Ya Dewan Hakim yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang barusan tampil tadi atas nama Raudatun Maghfirah